Oke, kita hari ini akan mengunjungi SMA Negeri 25 Jakarta Pusat. Di sana ini kita akan melihat pembelajaran tatap muka, jadi bentuknya adalah pengawasan. Nah, seperti apa itu pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan sudah hampir 3 minggu di SMA Negeri 25 Jakarta. Oke, ikuti terus ya video ini, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi di sekolah. Sampai ketemu lagi. Gini loh. Kamu pembelajaran, kamu lebih suka PTM apa PJJ? PTM. PTM, kenapa? Karena lebih jelas tuh. Lebih jelas. Seringnya ketemu langsung sama Ketemu gurunya. Kayak begini nggak mungkin di PJJ ini ya? Iya. Nggak bisa di PJJ ini ya? Iya. Oke, kamu ada kendala nggak selama PJJ? Kendala banyak sih, Bu. Di antaranya? Jaringan yang pertama. Jaringan. Iya. Jadi banyak kendala sebenarnya kalau PJJ ya? Iya. Dibanding PTM gitu ya. Kamu beli ini modalnya berapa? 10.000. 10.000. Habis diginiin nggak bisa digoreng berarti ya? Oke. Ini kayaknya kamu bawanya lebih banyak ya? Bawa pisau juga ya? Nah, awas kena ini ya, bawa pisau gitu ya. Benda tajam. Namamu siapa? Nafisa. Siapa? Nafisa. Nafisa. Nafisa lebih suka PTM apa JJ? PTM. PTM. Kenapa? Lebih jelas pelajaran masuk. Oh, lebih jelas pembelajarannya. Jadi kamu lebih paham gitu. Selama ini ada kendala berarti di PJJ? Enggak sih. Enggak juga. Kadang kalau misalnya jaringan gurunya putus-putus. Kendala gitu ya, pada jaringan yang tidak stabil gitu ya. Padahal Jakarta ya nggak stabil ya, apalagi daerah ya. Kalau kamu ada masukan, kamu udah berapa kali PTM? Dua. Ada masukan nggak buat sekolah tambahan? Misalnya, oh ininya udah cukup tapi ini belum gitu. Udah cukup sih. Semua udah cukup. Kamu sudah merasa terlindungi Iya. dengan ini. Kalau ini wajib pakai atau keinginanmu? Pakai velvet. Ini yang disuruh sama sekolah tapi pada lepas. Pada lepas. Oh gitu. Tapi lebih nyaman hanya pakai masker atau pakai masker dan ini kalau kamu? Kalau saya pakai masker aja kadang pusing pakai ini. Berarti masukan ya, rupanya lebih nyaman maskeran aja gitu. Ih, iya. Iya, yang penting ini dia pakai ininya yang 94 sih rapet. Emang paling varian itu ya, yang agak. Lalu kalau kamu namanya siapa? Aziz. Panggilannya Aziz ya? Aziz, ini apa kamu lebih suka PTM apa PJJ? PTM, Bu. PTM kenapa? Karena lebih jelas, Bu. Lebih jelas dalam materi. Iya. Kalau kamu nanya di PJJ langsung dijawab gurunya apa enggak selama ini? Tergantung, Bu. Kadang-kadang cepet dijawabnya, kadang-kadang lama. Kadang-kadang lama. Iya. Nanya pagi bisa dijawab malam gitu, saking banyaknya anak yang nanya ya. Kalau ini kan bisa langsung ya. Iya. Nah kalau ini sebenarnya lagi belajar kayak gini, menurut kamu bisa di PJJ-in nggak? Agak bisa, Bu. Nggak bisa, kenapa nggak bisa di PJJ-in? Ya karena yang bisa nanya aja, Bu. Oh gitu ya. Iya. Ini kayaknya belah-belahnya ada tekniknya juga ya? Dari bu gurunya ya? Iya, Ini betul. materi tentang apa, Bu? Jaringan otot? Jaringan Kadang-kadang kalau lihat gambar itu kan beda dengan faktanya. Iya. Oh, Seringnya ini loh jaringan lingkar atau jaringan otot. oh gitu ya. Makanya, Dalam kehidupan sehari-hari yang dilihat yang itu. ya betul. Kadang jaringan otot gitu ya, memang namanya otot terus itu memang sulit juga ya kalau kita belajar pakai PJJ ya. Kalau begini kan bisa langsung ngelihat ya. Nanti ayamnya dikumpulin kasih abang pecel lele aja. Oke, sukses semuanya ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya pengawasan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 25 Jakarta Pusat. Dan tadi saya sudah keliling sekolah, sempat ngobrol sama anak-anak di dalam kelas, didampingi ibu kepala sekolah dan juga seluruh beberapa staf. Nah, sekarang kita mau ngobrol karena SMA 25 ini berarti salah satu sekolah dari 610 sekolah yang sudah pembelajaran tatap muka. Padahal DKI itu bertahap-tahap tuh untuk ngelolos membuka sekolah. Nah, kita akan ngobrol gimana kiatnya ya pembukaan sekolah ini, apa saja yang dilakukan oleh sekolah ini. Kita ikuti terus videonya, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Ikuti terus dan yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya. Oke Bu, silakan Ibu kenalan dulu, kata tak kenal maka tak sayang ya Bu, monggo. Ya, perkenalkan, nama saya Saryanti, Kepala SMA Negeri 25 Jakarta. Saya bertugas di sekolah ini sejak Oktober 2019. Sebelumnya, saya sebagai guru di SMA Negeri 90 Jakarta Selatan. Oh, 90 ya Bu, sebelumnya guru di sana. Ibu ngajar apa Bu? Ngajar kimia. Oh, ngajar kimia. Oke, ya tadi ada muridnya tuh Bu yang suka sama pelajaran kimia karena gurunya ngajarnya katanya oke, sampai dia menginspirasi senang sama kimia. Alhamdulillah. Oke, Ibu ini kan jadi salah satu sekolah nih, ada bahkan dari 11.000 sekolah gitu ya. Iya. Hanya 610 dan di antara 610 itu salah satu sekolah Ibu. Nah, gimana nih Bu kiatnya nyiapin sampai kemudian lolos? Alhamdulillah, jadi ada beberapa tahapan yang kita lakukan sehingga kita bisa melaksanakan PTM terbatas. Yang pertama, kita mengisi asesmen dari Kemendikbud. Oke. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang sebagai syarat sekolah bisa melaksanakan tatap muka. Antara lain itu infrastruktur ya, terutama apa seperti wastafel, kemudian hand sanitizer, APD dan sebagainya lah, yang menyangkut sarana prasarana sekolah gitu. Nah, dari isian itu kami belum ada, jadi akhirnya kami melengkapi ya Bu ya, kita melengkapi bertahap. Nah, sudah melengkapi, ikut isian berikutnya. Oh, jadi kalau udah itu diisi lengkap baru bisa tahap berikut. Jadi kita mengisi sambil melengkapi. Nah, sudah lengkap kami mengisi ulang gitu. Kita mengisi ulang, akhirnya lolos gitu ya, memenuhi syarat gitu ya, siap verifikasi. Nah, setelah itu kami mengisi asesmen yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan gitu ya. Ada 2 asesmen ya, tapi ada 3 item yang diisi. Yang pertama, kesiapan peserta didik dan pendidik ya, kesiapan peserta didik dan pendidik. Nah, dari situ kami membuat Google Form untuk diisi orang tua. Ini loh pertanyaan, manakala sekolah nanti akan tatap muka, apa yang harus diisi. Jadi hasil isian itulah yang kita saring gitu ya. Berapa persen tuh waktu itu yang setuju tatap muka saat itu? Itu hampir 50% ya, hampir 50% orang tua siswa menghendaki tatap muka. Nah, kalau kita gurunya isiannya BDR, sementara siswanya tatap muka, kan tidak ketemu ya, tidak ketemu. Nah, akhirnya kami komunikasi lah dengan guru. Nih, murid kita berdasarkan angket 50% lebih menghendaki tatap muka. Nah, kita sebagai guru kan punya kewajiban untuk memfasilitasi mereka yang belajar dari rumah bisa, dari sekolah juga bisa. Nah, setelah itu kami undang narasumber untuk pelatihan untuk guru, itu pelatihan blended learning. Berapa lama Bu pelatihan? Pelatihan itu cuma 2 hari, ya, 2 hari. IHT ya, kita IHT biar kita punya gambaran apa sih yang harus disiapkan oleh guru untuk menghadapi pembelajaran tatap muka dan PJJ dalam waktu yang bersamaan. Setelah itu kita mengisi asesmen belajar dari rumah yang dari Dinas Pendidikan berdasarkan isian orang tua, siswa dan guru gitu kan. Kita isi, ternyata kalau siswanya ingin tatap muka, ya gurunya harus blended learning gitu kan. Nah, jadi berat juga ya ini guru ya. Jadi gurunya harus blended learning. Jadi kalau gurunya tidak mau blended learning, kapan sekolah ini tatap muka gitu. Ya, akhirnya 80% guru
setuju blended learning gitu ya. 80%. 80% gitu. Jadi semua pelajaran dong, Bu. Betul, ya. betul. Iya, karena nggak mungkin kalau gurunya di rumah, muridnya di sekolah gitu kan. Untuk apa tatap muka ya kalau nggak ada gurunya? Iya, betul. Oke. Nah, setelah itu ada satu lagi asesmen kesiapan satuan pendidikan. Nah, kepala sekolah yang mengisi itu. Kita isi berdasarkan kesepakatan dengan guru bahwa sekian persen setuju blended learning. Nah, muncul bulan Juli ya, Juni-Juli, sekolah kita masuk dalam daftar sekolah yang lolos untuk persiapan tatap muka terbatas dengan intervensi Dinas Pendidikan. Nah, kami diundang untuk sosialisasi dengan Dinas Pendidikan bekerja sama dengan sekolah.mo gitu ya untuk pelatihan bagi guru, peserta didik dan orang tua. Nah, orang tua itu perwakilan atau gimana? Iya, perwakilan. Perwakilan. Nah, karena kami di sekolah ini 50% siswa menghendaki tatap muka, saya mengisi 50% siswa untuk ikut pelatihan. Saya daftarkan 50%. Jadi ada 270 saya daftarkan untuk tatap muka untuk siswa, untuk orang tua juga sejumlah itu, karena nih siswa mau sekolah nggak mungkin kalau orang tuanya tidak setuju kan nggak bisa. Jadi harus dua-duanya berjalan seiringan gitu ya. Kemudian guru juga saya daftarkan itu 30 dari 34 guru. Ya, alhamdulillah guru-guru bisa menyelesaikan modul. Yang minggu pertama itu 8 modul PTKMB itu. Oh, jadi modulnya dibikin gurunya ya? Oh, bukan, modul itu disiapkan Modulnya? oleh sekolah.mo. Oh, jadi modulnya udah ada. Untuk penyiapan blended learning gitu. Nah, ternyata sama nih blended learning juga gitu ya. Jadi guru menyelesaikan 8 modul. Jadi modalnya guru untuk mengajar menghadapi PTM terbatas ini ya, Bu ya. Terus minggu kedua 3 modul lagi, jadi semua 11 modul yang harus dikerjakan oleh guru. Alhamdulillah semua guru bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, untuk orang tua dan siswa kami bekerja sama dengan wali kelas. Tolong diworo-woroin gitu ya, gimana caranya. Katanya mau tatap muka ya, kalau mau tatap muka kerjakanlah nih modulnya cuma 1 untuk siswa dan 1 untuk orang tua. Jadi kalau siswa itu modulnya cara belajar blended learning, kalau orang tua cara mendampingi pembelajaran blended learning gitu. Kalau guru ya persiapan terkait dengan perencanaan gitu ya, terus profil siswa gitu ya, kemudian asesmen itu yang harus dipersiapkan guru sampai refleksi semuanya ada gitu. Jadi alhamdulillah bulan Juli selesai tanggal 17 kami pelatihan. Nah, terus PPKM level 4. Nah, kita ya nggak jadi tatap muka berarti tahun ajaran baru gitu ya, Bu ya. Jadi akhirnya ya kita belajar dari rumah tetap dengan baru 30 lebih Agustus ketat lagi. Ya. Baru tanggal 30 Agustus berarti ini. 26 itu kami sosialisasi dengan Dinas Pendidikan, sekolah harus buka tanggal 30. Gitu. Oh, jadi 26-nya udah dinasnya mensosialisasi ya, mengumumkan juga. Tanggal 26 itu hari Kamis. Nah, 1 hari kami kesempatan bertemu dengan guru. Di hari kerja, hari Jumat kita harus siapkan untuk hari Senin. Apa yang harus disiapkan untuk blended learning. Dan sampai hari ini ya. Hari ini jadi tahapannya panjang ya, Bu ya, panjang berminggu-minggu, dari Januari berbulan-bulan ya. Baru sampai sekarang ya penyiapan. Jadi memang tidak mudah juga untuk lolos di 610 itu ya, Bu ya. Pakai ada pelatihan-pelatihan segala gitu ya. Nah, terakhir Bu, harapan Ibu apa nih setelah pembelajaran tatap muka, mau seperti apa nih harapannya? Ya, kami berharap ini pembelajaran bisa tatap muka setiap hari, tetapi kita harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat untuk mengurangi penyebaran virus. Iya. Tapi anak-anak patuh, saya lihat guru-guru juga tetap pakai masker tadi ya, pas keliling-keliling. Iya, pada maskernya double, juga pakai face shield ya. Jadi memang betul-betul secara prokes sih itu ya, berat banget ya. Dan mudah-mudahan sih ada itu, Bu, anak setiap 1 jam suruh cuci tangan. Karena kan kita megang tangga misalnya ya, barang yang benda-benda yang berkali-kali dipegang banyak orang ya, handle pintu gitu ya. Dengan cuci tangan kan mati virusnya ya. Karena kalau pakai hand sanitizer itu kan
iritasi juga ya Bu ya, karena Ibu guru kimia ya, lebih paham lah, saya nggak teorinya Ibu lebih paham. Iya Ibu, terima kasih banyak ya atas obrolannya. Perkenalkan, nama saya Jusron Sihombing. Saya mengajar pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 25 Jakarta. Di dalam PTM ini saya ditugaskan untuk ketua Satgas. Pakai SK kepala sekolah berarti ya Pak? Iya, pakai. Kalau Satgas gitu Bapak dilatih juga nggak? Kebetulan saya tidak dilatih Bu, saya hanya mengikuti informasi aja. Jadi belajarnya otodidak, iya. Ya? Belajar sendiri ya? Iya Bu. Lama-lama paham juga gitu iya. Ya? Oke. Nah Pak, kalau kan ini udah PTM 2 minggu ya berarti di sini ya? Mau 3 minggu. Mau 3 minggu. Iya. Nah selama PTM ini, apa sih Pak tugas tim gugus tugas COVID-19 itu di sekolah? Ya, sebelum kita memulai kan tadi Ibu sudah jelaskan, kami mempersiapkan SOP-nya dulu. Lalu kemudian setelah terlaksana PTM, ya kami mengatur bagaimana supaya anak-anak tidak berkerumun karena memang mereka sudah kangen-kangenan ketemu. Jadi kita akan jaga dengan tertib supaya jangan sampai nanti menyalahi aturan protokol kesehatan. Lalu kemudian setelah selesai nanti kita adakan penyemprotan di kelas yang semua yang dipakai ya. Semua ruangan yang dipakai kita semprot. Oh, termasuk ruang guru, berarti kan juga ada ruang BK tadi kita datang ada semua, itu semua disemprot. Iya, semua yang dipakai. Oh, yang nyemprot siapa itu Pak kalau yang menyemprot awalnya ada dari pemadam, ada dari puskesmas. Nah, setelah itu kita. Oh, mandiri ya, iya, mandiri. Dengan teman-teman yang ada di sini ya. Iya, teman-teman. Mungkin melibatkan OB atau itu gitu. Betul, melibatkan OB. Kalau berarti Senin masuk, Selasa disemprot gitu. Iya, betul Bu. Kayak sekarang Rabu masuk, berarti Kamis disemprot. Kamis disemprot. Tapi kalau kayak gitu gurunya tetap masuk pada saat penyemprotan itu atau hanya tim gugus tugas COVID? Hanya tim tugas saja Bu. Tugas. Ya. Nah terus kalau misalnya nih Pak, ada anak yang melanggar prokes nih misalnya gitu, itu tugasnya tim gugus tugas COVID atau pernah nggak ditemukan selama PJJ ini? Selama PTM ini? Iya, yang pasti ada lah Bu, karena memang jaga jarak itu kan susah. Yang paling Bu. sering ya? Iya, yang jaga jarak itu ngumpul gitu. Ya, ngobrol. Nah, kita memang sudah briefing dengan guru supaya hal itu diutamakan nomor 1 gitu loh. Oh, kalau gitu ditegur langsung berarti? Iya, diingatkan. Kayak tadi saya jaga jarak gitu kan tadi waktu Ibu di sini. Iya. Selalu kita ingatkan. Selalu ingatkan. Tapi kalau ini ada jam istirahatnya nggak sih Pak? Ada, cuman jam istirahatnya tidak berkeliuran gitu. Hanya 15 menit? Iya, hanya 15 menit. Dikasih kesempatan untuk makan dan minum. Kalau pada saat itu ada nggak tuh pelanggaran misalnya pernah ditemukan? Sejauh ini sih belum. Belum, anak-anak patuh berarti ya? Iya, patuh. Oke, kalau misalnya jam pulang sama jam masuk nih, misalnya anak datang, itu kemungkinan terjadi penumpukan atau apa itu gimana cara ngatasinnya Pak? Jadi supaya jangan terjadi penumpukan, kita siasatin orang tua yang sudah masuk menjemput di depan, lalu kemudian kita standby di situ, guru pegang HT, jadi namanya yang sudah kelas sudah berapa, datang, namanya siapa, nanti langsung, dia datang. Ya, kita suruh turun. Selama nunggu berarti nunggu di kelas masing-masing sebelum dijemput? Bisa di kelas, bisa di sini, ya kalau yang misalnya penting jaga jarak ya, gitu. yang penting jaga jarak gitu Bu. Oke, berarti kalau anak-anak udah bubar, pulang, udah habis, baru guru-guru pulang gitu ya, terutama tim gugus tugas COVID-nya ini terutama ya? Kami. Ada berapa orang sih Pak? Sebenarnya kami maksimalkan semua guru yang terlibat, baik yang mengajar waktu itu, wali kelas apalagi ya Bu ya, BK-nya. Ya, kita siapkan itu semua Bu. Oh, berarti memang kerja sama semua ya. Tadi gurunya 3-4 ya di sini ya Pak? Ya, yang mengajar. Yang mengajar itu ya. Oke. Nah, terakhir harapan nih Pak. Apa sih Bapak harapannya nih dari pelaksanaan PTM setelah hampir 3 minggu ini? Ya, harapan saya sih mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu Bu. Harapannya masuk setiap hari karena memang ya semua guru kita jujur aja ngeluh lah ya, karena memang berat sekali mempersiapkan segala sesuatu. PJJ itu ya, berat PJJ, ya. Kemudian dan juga, lebih nyaman juga PTM kalau para guru juga ya Pak? Iya, lebih nyaman lah Bu. Oke. Nah kemudian tadi Bapak mau bicara? Iya, karena memang anak-anak itu juga kalau di rumah itu
Ya paling alasan tidak ikut PJJ itu kan sinyal, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Sinyalnya benar apa enggak Iya, itu ya, stabil gitu. atau tidak gitu ya. Apalagi musim hujan kayak begini ya dia akan akal-akalin kayak begitu. Oke, cukup lumayan berat ya Iya, tugas sebagai lumayan. tim gugus tugas COVID di sekolah ya. Iya. Semoga lancar, dimudahkan dan sukses terus ya Pak ya. Oke. Sehat selalu itu yang paling Ya, penting. terima kasih Bu. Oke, demikian ya perbincangan kita dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga dengan Pak Yusna sebagai Ketua Tim Gugus Tugas COVID dari SMA Negeri 25 Jakarta. Oke, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Dan yang belum subscribe segera bunyikan loncengnya. Ikuti terus video-video menarik kami tentang pendidikan dan anak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu.